Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan serta ampunan-Nya kepada kita semua. Marilah sama-sama kita selalu berdoa agar Allah selalu memberkahi di setiap waktu dan usia kita, dan juga semoga Allah selalu menghindarkan kita dari segala bentuk kejahatan atau keburukan dari diri kita maupun dari amalan-amalan kita. Dan tentunya semoga kita selalu berharap dan semoga Allah selalu memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua. Karena barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tiada yang bisa mensesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Salawat serta salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada qudwah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian, terkhusus kepada Al-Ustadz Muhammad Fadil Azim yang beliau telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita, berbagi ilmu kepada kita semua, yang diharapkan kita bisa memahami, mencatat, dan juga mengamalkan setiap ilmu yang nantinya beliau berikan. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara hari ini. Dan alhamdulillah acara hari ini yakni talk show pendidikan dengan tema urgensi ta'dib atau pendidikan adab di rumah dan di sekolah, yang langsung dihadiri oleh pakar parenting nasional Ustadz Muhammad Fadil Azim, yang diselenggarakan oleh keluarga besar MI Kreatif YPSM Mangiran, keluarga besar MTS Sabilil Muttaqin Mangiran, dan juga komunitas peduli pendidikan Islam Indonesia. Ya, semoga acara hari ini bisa dipenuhi keberkahan, bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kita semua. Marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk meningkatkan keberkahan, setelah ini kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh putra-putri kita dari MI Kreatif YPSM Mangiran. Dihadirin diharapkan untuk bisa keep silent, berdiam dan listen carefully, mendengarkan dengan seksama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh putra-putri kita, perwakilan dari MI Kreatif YPSM Mangiran. Kepada yang bertugas kami persilahkan.
Masya Allah, semoga dengan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh putra-putri kita bisa menambahkan keberkahan untuk acara kita hari ini. Selanjutnya kami informasikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu wali murid, jika ingin di akhir acara nanti bisa mampir ke stand Rumah Baca Berkah Mulia Kandangan ya, di sebelah meja registrasi untuk bisa melihat buku-buku bacaan terbaik untuk putra-putrinya di rumah. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yakni penyampaian sambutan perwakilan dari keluarga besar MI dan MTS Sabil Muttaqin Mangiran yang diwakili oleh Bapak Yogi Eko Wibidroko. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang begitu banyak telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita, nabi kita, panutan kita semua, suri teladan bagi seluruh umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Ustadz Muhammad Fauzil Azim yang telah jauh-jauh dari Yogyakarta datang ke Kediri, terutama ini khususnya ke Desa Mangiran, lebih khusus lagi ke Madrasah Kreatif MI YPSM Mangiran dan MTS Sabilil Muttaqin. Tentunya ini adalah merupakan kehormatan bagi kami sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan kedatangan beliau akan memberi manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh sivitas MI Kreatif YPSM Mangiran dan MTS Sabilil Muttaqin. Dan kami mengucapkan juga selamat datang, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak, Ibu, wali siswa, wali murid dari MI MTS YPSM Mangiran, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat yang datang dari penjuru, ada dari kota Kediri dan dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk menimba ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Fauzil Azim. Baik, kiranya kita sudah tidak sabar lagi menunggu apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzil Azim. Yang jelas tentunya beliau sebagai pakar parenting itu akan sangat membantu kita sebagai orang tua bagaimana menghantar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kiranya demikian sebagai sambutan kami mewakili tuan rumah. Dan mohon maaf apabila dalam penyambutan kami banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Bapak Yogi Eko Wibidroko, mewakili keluarga besar MI Kreatif YPSM Mangiran dan MTS Sabil Mutakin Mangiran. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi utama, agenda talk show pendidikan dengan tema urgensi ta'dib atau pendidikan adab di rumah dan di sekolah, anak-anak kita perwakilan dari kelas 2 MI Kreatif YPSM Mangiran akan menyampaikan atau mengingatkan kita semua tentang adab menuntut ilmu. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh anak-anak kita setelah ini ya bisa menjadi satu pemicu bahwa pentingnya adab untuk diajarkan, diterapkan di rumah dan di sekolah. Kami panggil dengan berbahagia perwakilan putra-putri kita dari MI Kreatif YPSM Mangiran untuk mengingatkan atau menyampaikan adab dalam menuntut ilmu. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kembali, Mr. Ahmad mau tanya. Kan tadi disampaikan dalam bahasa Inggris. Kasian dong yang dengerin kan belum paham bahasa Inggris. Bisa bantu jelasin nggak artinya? Bisa? Bisa, oke. Tadi kan jelasin tentang adab in seeking knowledge. Apa sih artinya? Adab dalam mencari ilmu. Oh, adab dalam mencari ilmu. How many? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama tadi, make our intention to be sincere. Emang itu artinya apa ya? Apa? Niat yang tulus. Oh, jadi kalau kita mau belajar kita harus make our intention to be sincere. Harus punya niat yang tulus. Terus yang kedua tadi Mister ingat make doa to Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Berdoa kepada Allah. Oh, berdoa kepada Allah. Tadi sudah berdoa semua? Sudah ya, semoga. Oke, terus yang ketiga apa tadi ya? Respect one another. Apa itu ya artinya? Saling menghormati sama lain. Oh, saling Menghormati satu sama lain. Masya Allah. Jadi harus menghormati satu dengan yang lain. Terus yang keempat apa tadi? Always be grateful. Artinya apa? Selalu bersyukur. Masya Allah, selalu bersyukur. Ya, terima kasih ya sudah diingatkan tentang adab dalam mencari ilmu.
Oke, semoga bisa difahami oleh kita semua dan diamalkan. Oke, thank you. Oke. Barusan perwakilan dari siswa-siswi kelas 2 Madrasah Kreatif YPSM Mangiran. Dan sebagai informasi, yang disampaikan anak-anak adalah bagian dari program English for Adab yang kita terapkan di madrasah. Jadi bagaimana kita belajar bahasa Inggris dan juga belajar adab dalam satu kesempatan. Ya, dan insya Allah Madrasah Kreatif punya misi untuk menjadikan putra-putri kita the next ambassador of Islam, menjadi duta Islam selanjutnya yang bisa berdakwah dalam bahasa Inggris. Seperti yang tadi baru kita simak, insya Allah barusan mereka berdakwah tentang adab in seeking knowledge. Ya, alhamdulillah akhirnya kita akan memasuki sesi utama yang mana akan dipimpin oleh moderator. Moderator yang akan membersamai kita adalah Ustazah Amin Rahayu. Beliau merupakan Ketua Muslimat Hidayatullah Jawa Timur, yang semoga bisa memimpin jalannya sesi ini sehingga kita mampu menyerap ya apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fadil Adzim. Tak lama, tak panjang lebar lagi, kami persilahkan kepada Ustazah Amin Rahayu untuk bisa menempati kursi yang sudah dipersiapkan. Kepada Ustazah Amin Rahayu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena berkat nikmat karunia-Nya kita bisa bersama-sama menghadiri pada acara talkshow pendidikan dengan tema urgensi pendidikan adab di rumah dan di sekolah, seperti yang sudah diumumkan kepada para peserta pada hari ini. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan pada kami. Maaf lupa belum sampaikan terima kasihnya. Oke. Seperti yang diketahui bersama bahwa tadi anak-anak kita sudah menyampaikan tentang adab dalam mendidik. Tentunya sebelum ini kita sampaikan bersama-sama, kita diskusikan, tak kenal maka tak sayang. Siapa beliau di dalam kurikulum vitae? Beliau adalah lahir di Ustadz Fauzil Aldim. Memang beliau pegiat parenting Islam secara nasional, bukunya sudah banyak, bisa dilihat di Google. Tadi saya lihat banyak sekali buku-buku pengarangan beliau, dan juga beliau pengisi tetap majalah Suara Hidayatullah yang sudah selama ini Bapak Ibu membacanya. Dan mudah-mudahan dengan kita pada hari ini bertemu dengan beliau, mari bersama-sama kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan, karena bagaimanapun adab itu mendasari ilmu yang kita akan pelajari. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebentar, beliau juga kegiatan sekarang komunitas psikologi mengaji, dan putra beliau 7, alhamdulillah lomba banyak-banyakan 7 putranya tapi belum ada yang menikah, siap-siap katanya mencari mantu.
Oke. Kemudian beliau lahir di Mojokerto tahun 1972. Subhanallah. Kemudian beliau alamatnya di Jalan Monjali, Gang Masjid Mujahadah RT 15 RW 40 Karangjati, Melati, Sleman, Yogyakarta. Oke, alhamdulillah. Dari Yogyakarta ke Puncu, tidak lupa singgah di Mangiran. Kalau kita ingin berguru, mari bersama-sama kita mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Ustadz Fauzul Azim sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, demikian selanjutnya akan kami serahkan kepada Ustadz Fauzul Azim. Mohon sebelum kami sampaikan 1 jam ke depan, mohon keikhlasannya Bapak dan Ibu untuk mensilenkan HP, dan juga ibu-ibu yang membawa balita, buah hati, mohon juga mengkondisikan agar acara ini berjalan dengan nyaman. Oke, sebelumnya juga saya bacakan dulu di dalam pendapat Imam Abu Zakaria Al-Anbari berkata, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita sebagai pembelajar sejati, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, untuk menerapkan adab yang baik pada diri kita, baik di rumah maupun di sekolah. Baik, alhamdulillah tidak sabar rasanya ya, sejak tadi menunggu-nunggu kapan gitu ya bicaranya Ustadz Fauzul Azim, kok banyak sela-selanya. Mari bersama-sama kita sambut Ustadz Fauzul Azim dengan tema urgensi pendidikan adab di rumah dan di sekolah. Waktunya 1 jam ke depan, mungkin 30 menit untuk Ustadz, kemudian 20 menit berikutnya adalah ada sesi tanya jawab. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kalau ada anak, dia kepada orang tuanya marah, dia kepada gurunya tidak suka, dia kepada gurunya sama sekali tidak memiliki sikap hormat dan tidak pula percaya, kira-kira bisa enggak kita minta anak itu untuk sopan, bahkan sekedar sikap sopan saja, bisa enggak? Kalau ada anak, dia tidak percaya kepada kedua orang tuanya, kira-kira menasihatinya mudah atau susah? Kalau jadi orang tua, berbicara kepada anak itu harus pakai teknik-teknik tertentu, kira-kira jadi orang tua itu melelahkan atau menggembirakan? Melelahkan. Pertanyaan saya, kenapa kok yang banyak diadakan di mana-mana itu teknik berkomunikasi dengan anak? Kenapa? Ada enggak, pernah enggak menjumpai misalnya pelatihan 3 hari seni berbicara kepada sahabat dekat? Pernah enggak menjumpai?
Enggak. Pernah enggak menjumpai pelatihan strategi sukses berkomunikasi dengan sahabat dekat? Enggak pernah. Kenapa? Padahal konon berbicara dengan sahabat dekat itu paling asik, paling enak. Pertanyaannya kenapa? Sebagian orang mengatakan, soalnya kalau dengan sahabat dekat tuh enggak ada salah paham. Loh kok bisa begitu? Dia memahami. Lalu kenapa ada pelatihan komunikasi dengan anak, pelatihan komunikasi dengan istri? Soalnya istri kan dulunya orang lain. Nah kalau dengan sahabat dekat, dulunya bukan orang lain. Kenapa perlu ada pelatihan komunikasi dengan anak? Konon katanya karena anak-anak bukan miniatur orang dewasa. Nah, jawaban ini juga membingungkan. Loh, memangnya istri itu juga miniatur orang dewasa? Nah, pertanyaannya ada apa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan sahabat dekat itu betul-betul kita mengerahkan perhatian kita. Nah, ini pertanyaan pertama. Ini ngisi kok langsung pertanyaan ini. Materinya apa ini? Kalau anak-anak kecewa dengan orang tua, marah kepada orang tua, kira-kira apa yang bisa menjinakkan hati anak itu untuk sekedar taat kepada orang tua? Apa yang dapat menjinakkan? Akhirnya sekarang ini banyak muncul macam-macam gitu. Saya itu sering bingung ketika menjumpai tips-tips berbicara pada anak. Orang tua berbicara kepada anak misalnya, tataplah kedua matanya. Kalau lagi ngobrol dengan sahabat dekat itu pernah nggak kita pakai menatap matanya? Coba lihat mata saya, pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Enggak. Kenapa kok nyambung? Jadi kalau begitu menatap mata itu kunci sukses komunikasi bukan? Bukan. Dan kalau anak coba lihat mata ayah ini, coba lihat mata abah ini. Kira-kira anak itu nyaman atau enggak? Enggak. Nah, ini keanehan-keanehan. Sekarang ini kita ini diajari kalau mau berkomunikasi dengan anak itu tunggu waktu antara tidur dan terjaga. La yamutu wa la yahya. Hidup mati enggak, hidup juga enggak. Kenapa katanya? Kenapa katanya? Karena katanya otak dalam keadaan gelombang alfa. Tapi pernahkah kita menjumpai praktek-praktek semacam itu di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak? Ada enggak kita jumpai? Tidak. Justru para sahabat radhiyallahu anhum radhuan menghindari berkomunikasi dengan anak dan secara umum manusia. Pada saat hampir tiba waktunya, malaikat itu mengangkat penanya. Rufi al-qalam, diangkat penanya malaikat dari mencatat amal manusia pada 3 kondisi. Salah satunya adalah ketika orang tidur sampai dia jaga, ketika dia bangun barulah catatan malaikat itu aktif kembali. Begitu kita tidur tidak aktif lagi, diangkat penanya malaikat. Tapi hari ini banyak orang tua menunggu anaknya antara tidur dan terjaga baru ngejak ngomong anaknya. Nah, oh Masya Allah, ini rupanya antara tidur dan terjaga ini botolnya nih ya. Nah, mohon maaf ini. Nah, kenapa sih menjadi begitu rumit? Kenapa sih menjadi begitu rumit? Wallahu a'lam bishawab. Saya jadi teringat dengan sebuah buku, judulnya sangat menarik, Ta'zizur Raqabati Dzatiyah. Membangun, menumbuhkan, membangkitkan, mencapai, meraih Ar-Raqabah Az-Dzatiyah. Apakah Ar-Raqabah Az-Dzatiyah itu? Kemampuan, kesadaran dan kemampuan seorang anak untuk memantau, mengawasi, memeriksa, mengecek, memilah dan akhirnya memilih mana yang membawa maslahat dan menghindari mana yang membawa
madarat. Mana yang membawa mafsadat, kerusakan, dan mana yang membawa kebaikan dan kemuliaan. Nah, ini secara sederhana ar-raqabah adz-dzatiyah itu. Di masa-masa sekarang ar-raqabah adz-dzatiyah ini terasa semakin penting, semakin mendesak. Kenapa? Sebenarnya bukan hanya sekarang, dulu pun kita tidak mungkin mengawasi anak kita 24 jam sehari semalam. Meskipun kita sangat ingin mengawasi anak kita 24 jam sehari semalam, pasti kita tidak akan sanggup melakukannya. Kita perlu istirahat, dan pada saat istirahat kita tidak bisa mengawasi anak kita. Kita perlu sholat, dan pada saat sholat kita tidak bisa mengawasi anak kita. Dan kita perlu melakukan berbagai kegiatan lainnya yang pada saat melakukan kegiatan itu kita tidak mungkin mengawasi anak kita. Pada saat saya berada di sini, istri saya juga berada di sini, maka saya tidak dapat mengawasi anak saya walaupun gak jauh dari sini, cuma di Puncu. Bahkan saya tidak tahu apakah sekarang masih di Puncu ataukah sudah perjalanan ke Jombang. Betapa terbatasnya manusia. Nah, pertanyaan lanjutannya, ini materinya kapan ini ya? Pertanyaan lanjutannya, kita memberikan takdib pendidikan adab itu targetnya apa? Dikatakan berhasil itu kapan? Dikatakan berhasil itu kapan? Dikatakan berhasil itu kapan? Nah, karena kalau kita tidak tahu kapan berhasilnya, ukurannya apa, bagaimana kita dapat mengatakan itu baik atau buruk? Nah, dikatakan berhasil itu apabila adab sudah berubah menjadi akhlak. Ini saya meminjam apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Ibn Hamad Ar-Rakaf dalam bukunya yang berjudul As'ilatul Atfal Al-Imaniyah, pertanyaan-pertanyaan anak seputar iman. Apa sih yang dapat menjadikan seorang anak itu perilaku-perilaku yang diajarkan kepadanya, sikap-sikap yang diajarkan kepadanya, tindakan-tindakan yang diajarkan kepadanya sebagai adab itu betul-betul menjadi akhlak, berubah menjadi akhlak, berubah menjadi akhlak. Memang betul-betul akhlaknya dia seperti itu. Apa sih yang dapat menjadikan seperti itu? Kapan itu? Kapan itu? Nah, sebagai pemancing, sebelum adab yang kita tanamkan duluan itu apa? Ya, akhlak itu buahnya. Kita nanam adab, jadinya nanti akhlak. Nah, sebelum kita tanamkan akhlak, adab itu apa? Iman. Nah, apa targetnya pendidikan iman? Ya, mengenal Allah itu awalannya mengenal itu makrifah. Makrifah itu pengetahuan yang menghasilkan dorongan, gerakan. Jadi kalau kita cuma tahu tok, itu namanya bukan makrifah. Ya, kita ini perlu misalnya makrifah Baitul Maqdis, bukan cuma sekedar pengetahuan tentang Baitul Maqdis. Kalau makrifah, maka pengetahuan itu menggerakkan kita untuk mengupayakan pembebasan Baitul Maqdis. Ma'rifatullah berarti bukan cuma mengetahui, memiliki informasi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan pengetahuan itu menggerakkan, karena bukan cuma tahu. Bukan cuma tahu. Kita terus kembali. Targetnya pendidikan iman itu apa? Target pendidikan iman apa? Kalau tadi pendidikan adab itu berubah menjadi akhlak,
Maka pendidikan iman itu haruslah melahirkan akhlak. Maka tugasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah ini segaris sebangun, tidak bertentangan dan bukan merupakan dualisme ketika dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan lagi. Kalau misalnya anak-anak itu dibiasakan setiap hari bersikap baik, setiap hari dibiasakan berperilaku baik, sikap itu pada sisi iktikat kemauannya, kalau perilaku itu pada sisi tindakannya, setiap hari dibiasakan untuk berperilaku baik kepada gurunya, berperilaku baik, kira-kira anak itu akan memiliki adab yang baik enggak? Yakin? Yakin kok mulai ragu-ragu ini ya? Yakin? Insya Allah itu bukan jawaban untuk masalah yakin atau tidak yakin, gitu ya? Gitu. Karena insya Allah itu ketika kita sudah sangat menjanjikan sesuatu, kita sudah betul-betul berusaha, maka barulah kita berkata insya Allah. Artinya 99% saya betul-betul akan melakukan itu, gitu ya. 1% tapi paling menentukan itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya diminta orang besok ke rumah saya ya, dan kita kira-kira kok enggan, jangan menggunakan kata insya Allah, itu berarti kita khianat pada kata insya Allah. Mohon maaf saya nggak berani janji. Jangan merendahkan kalimat insya Allah. Saya teruskan lagi. Kalau anak hanya dibiasakan, akan muncul kebiasaan enggak? Iya. Pernah enggak kita menjumpai anak itu ketika pulang dari boarding school, belum nyampe rumah kebiasaannya sudah hilang? Pada banyak yang ngangguk. Kenapa kira-kira? Sebelum dijawab, berarti itu sudah terbangun kebiasaan atau belum? Belum. Kalau begitu yang setiap hari dilakukan itu namanya apa? Tiap hari loh. Namanya apa? Perilaku berulang. Perilaku berulang. Kalau di Inggris kan itu repeated behavior. Perilaku berulang itu, perilaku itu hanya muncul apabila faktor pemaksanya atau faktor yang menentukan itu ada. Jika tidak, maka dia akan segera hilang. Karena sebenarnya belum pernah terbangun, gitu ya. Belum pernah terbangun. Sehingga kalau anak belum nyampe rumah saja sudah merasa merdeka dari boarding school, berarti itu belum terbangun. Lalu yang membedakan apa antara perilaku berulang dengan kebiasaan? Yang membedakan apa? Ya? Diperintah tanpa beban. Nah, kenapa ada yang terbebani ketika diperintah dan ada yang tidak? Belum punya kesadaran. Kalau begitu yang perlu dilakukan pertama kali itu apa? Menyadarkan. Apa bedanya sadar dengan tahu? Nah, kalau sadar itu punya tanggung jawab sendiri, tahu segera tahu. Ada yang punya pendapat lain? Oke, anggap lain. Iya, silakan. Ada enggak orang dikasih tanggung jawab dan tidak sadar? Ada enggak? Nah, dibiasakan. Sementara dibiasakan ternyata begitu libur hilang.
Nah, kalau begitu pertanyaannya, tadi ada sadar, ada tahu. Kalau begitu caranya sama enggak? Enggak sama. Bedanya di mana? Di pemahaman. Pemahaman itu apanya tahu? Nah, paham itu tingkatan di atas tahu. Tahu, paham, bisa praktek, dan di atasnya lagi bisa menganalisis, kemudian di atas lainnya lagi itu bisa melakukan menggabungkan berbagai pemahaman, namanya sintesis, dan paling atas namanya evaluasi, gitu ya, evaluasi. Nah, sampai level ini pun belum tentu sadar. Namanya Toshihiko Ijutsu, bukan merek mobil. Orang Jepang. Dia menerjemahkan Al-Qur'anul Karim dari bahasa Arab, dari bahasa aslinya Al-Qur'an itu ke dalam bahasa Jepang. Dia menulis sangat banyak buku tentang aspek-aspek keimanan dalam Islam. Dan dia menjadi narasumber yang paling dipercaya dalam soal itu ketika hidupnya. Dia matinya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang enggak ilmunya? Tidak. Kurang enggak pemahamannya? Tidak. Kembali lagi, kita bukan bicara itu. Kalau begitu, tadi kan beda antara tahu dan sadar. Sadar itu ranahnya apa? Kalau pakai bahasa psikologi, afektif atau kognitif? Afektif. Di atasnya sadar itu apa? Kalau orang itu sudah sadar, kira-kira akan melahirkan apa? Gerakan dorongan untuk berperilaku, dorongan untuk mengamalkan. Ketika siswi-siswi SMA zaman saya dulu berjilbab masih dilarang, begitu muncul kesadaran untuk berjilbab, mereka rela dikeluarkan dari SMA-nya, rela dipecat, rela dikeluarkan. Kenapa? Karena ada kesadaran tentang wajibnya jilbab. Kalau sudah praktek, tingkatan berikutnya apa? Kalau sudah praktek, tingkatan berikutnya apa? Ya, penghayatan. Karena itulah kita tidak melahirkan orang-orang baik ketika langkahnya salah. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Hasilnya koruptor. Kenapa? Salah jalannya. Ya, yang koruptor-koruptor itu pernah ikut penataran Rempat nggak itu? Oh, alumni bahkan penatarnya ya. Nah, 100 jam. Saya teruskan lagi. Di atasnya penghayatan itu apa? Ya, mengikatkan dirinya dengan apa yang telah diyakini itu, telah diimaninya itu. Mungkin dia tidak paham, tidak memiliki pengetahuan, tetapi ketika seorang itu mengikatkan dirinya kepada apa yang diimani, dia memiliki iltizam kepadanya, gak ero takon. Gak ero ya, hukumnya apa? Gak ero aku, makanya aku takon. Tapi kalau orang itu paham, gak punya iltizam, ya jenenge menungso nggone lali, gak apa-apa wis. Nah, di atasnya mengikatkan diri kepada keyakinan itu namanya apa? Namanya apa? Karakterisasi diri. Jadi karakter itu akhir. Maka kalau ada yang membangun karakter dalam waktu 3 hari pasti salah. Gitu ya. Paham di sini ya. Kembali lagi pada aspek tadi. Jadi kalau begitu, sama enggak caranya menyampaikan informasi sehingga tahu dengan menyadarkan? Sama enggak caranya? Tidak sama. Perbedaannya di mana? Marilah kita tengok bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan iman yang itu merupakan landasan dari adab kepada anak kecil. Namanya itu lebih masuk dengan sebutan anaknya bapaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma baru mulai lancar berbicara. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak membahas rincian isinya karena waktu tidak memungkinkan. Ini saja ternyata sudah 30 menit saya menyampaikan. 20 menit ya. Berarti kurang ditingkaskan. Gitu ya. Nah, ini malah tuntak bocor ya. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ya gulam, wahai anak, panggilan untuk anak kecil maupun anak yang baru balik. Panggilan untuk anak yang baru balik itu juga ya gulam. Maka anak baru balik itu tidak bisa langsung disebut sebagai pemuda. Tidak bisa. Nanti mungkin saya akan kutipkan nanti hadis yang lain untuk menunjukkan bahkan ini bukan baru balik, sudah beberapa tahun balik. Itu sebutnya dalam hadis riwayat Ahmad, bukan pemuda tapi fatan syabban, bukan syabban tapi fatan syabban, remaja belia. Tak terus nomane, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa perkataan. Ihfadzillah, jagalah Allah. Bentuk kalimatnya informatif atau perintah. Perintah. Yahfadka. Ihfadzillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, tajidhu tujahak. Lalu diberikan bayanuddin, penjelasan agama. Berikutnya lagi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu hendak meminta, fas'alillah, maka mintalah. Bentuknya kalimat naratif atau imperatif, memberikan informasi, paparan atau perintah. Perintah. Maka apa yang terjadi kalau guru TK, guru PAUD melarang lisannya untuk menggunakan kalimat perintah dan larangan? Karena gandengannya perintah itu larangan. Hari ini banyak guru, banyak orang tua menghindari dua kalimat itu. Maka anak memiliki pengetahuan tentang iman tapi tidak mengimani. Pernah nggak mendengar? Jangan berkata jangan, karena otak tidak mengenal kata jangan. Andai kan betul klaimnya itu, maka orang tidak ada yang bisa memahami nasihat itu. Kenapa? Karena otak tidak mengenal kata jangan, gitu ya. Tapi nyatanya bisa dipahami. Itu artinya otak mengenal. Otak tidak mengenal kata tidak. Seandainya betul kalimat itu, maka tidak ada yang bisa memahami perkataan tersebut. Otak hanya memproses kata-kata yang mengikuti kata tidak. Otak tidak mengenal kata tidak. Setelah kata tidak yang diikuti kata-kata yang lain, yang mana? Tidak mengenal. Kalau begitu cara bacanya gimana? Otak mengenal kata tidak. Memang kalimat yang dibangun di atas subhat itu mudah runtuh. Enggak perlu buka kitab, itu langsung mudah runtuh. Tapi kembali lagi, meskipun demikian alangkah banyak yang percaya. Maka kalau kita meninggalkan dua hal ini, meskipun berbuih-buih kita bicara tentang adab, tidak akan tertanam pada anak. Yang ada hanyalah pola-pola perilaku berulang tapi tidak membekas dalam dirinya. Gitu ya. Itu tadi dari segi cara. Kira-kira caranya tepat, caranya sudah tepat. Nanti kan di bagian akhir, i'lamu, ketahuilah. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaparkan penjelasan-penjelasan agama ini, bayanuddin, berkenaan dengan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala
dan tidak terlawannya takdir Allah Subhanahu wa taala, meskipun seluruh manusia berhimpun untuk mendatangkan maslahat ataupun madarat. Allah tidak izinkan, tidak akan bisa. Nah, kembali lagi ke sini. Ini tadi caranya menanam sudah benar. Yang ditanam nama tanamannya iman dan adab. Iman dan adab. Lahannya gersang, bisa enggak tanamannya tumbuh? Tidak bisa. Maka Syaikhah Nurah binti Misfir Al-Qarni mengingatkan bahwa sebelum kita menanamkan dua hal itu, yang pertama adalah isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal atifiyah, mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional pada diri anak. Jadi yang kita lakukan pertama kali sebelum itu isba'u hajati tifli, mengenyangkan kebutuhan anak an-nafsiyah wal atifiyah, secara psikologis dan atifah itu apa ya, afektif begitu ya, mungkin mengenyangkan kebutuhan psikologis dan afektif atau emosional anak. Cuma emosional kan sudah banyak rancu di sini ya. Suka itu emosi, senang itu emosi, bahagia itu emosi, semangat itu emosi. Tapi kalau di sini orang mengatakan jangan emosional, itu artinya apa? Nah, jadi makanya kadang mengenyangkan kebutuhan emosional tuh kok malah emosinya dipenuhi, nah, gitu ya. Teruskan lagi, mengenyangkan kebutuhan anak secara psikologis maupun emosionalnya. Barulah kalau ini sudah dipenuhi, bukan berarti sifatnya habis ini baru ini, maka kita dapat mengembangkan tanmiyah, mengembangkan kebaikan-kebaikan al-khair. Kemudian yang kedua wasifatil ijabiyah. As-sifat al-ijabiyah itu apa? Sifat-sifat bawaan. Dengan demikian sifat-sifat bawaan itu bukan fitrah. Karena ini banyak yang rancu kan? Gimana menghadapi anak yang fitrahnya pemarah? Itu bukan fitrah. Sama halnya kalau ada yang mengatakan fitrahnya perempuan kan begini, itu bukan fitrah, itu tabi'ah, tabi'atul mar'ah, tabi'atul rijal. Nah, itu misalnya begitu. Kita terus kembali. Jadi mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional anak. Dulu sekali ada contoh kasus menarik. Yang menangani sudah tidak menjadi guru di situ, tapi masih aktif di Hidayatullah. Ada anak didaftarkan di berbagai sekolah, tidak diterima karena anaknya memang nyebutnya gimana ya, error banget. Tapi orang tuanya masih kooperatif, orang tuanya masih memberikan kepercayaan kepada kita. Ini lebih penting dibanding anak yang nakalnya nggak seberapa, orang tuanya keminter terhadap sekolah. Mohon maaf ya, tak terus nomane. Saya lupa bapaknya atau ibunya yang provos, pokoknya satunya provos, satunya tentara. Begitu diterima, hari pertama masuk, anak itu sudah nyekik temannya. Kira-kira golek perkara tak ini. Akhirnya beberapa guru itu melakukan kunjungan ke rumah. Dan orang tuanya sangat mendukung, menyambut dengan sangat baik. Oh iya Pak, anak saya itu memang belum mau nurut kalau belum ketemu kopel rem. Tahu kopel rem? Sabui tentara sing watos gitu. Jadi rupanya orang tuanya kalau membangunkan anaknya nggak pakai ayo nak bangun nak. Mau dipukul yang mana ini? Diperlakukan seperti itu. Ringkas kata, anak nggak berani melawan. Nggak berani ngeyel kepada orang tuanya, takut tentara, takut ketemu sabuknya, maka anak melampiaskannya di sekolah. Kira-kira kalau anak dendam begini dinasihati bisa nggak? Nggak bisa. Kalau begitu memang dilakukan. Mari kita tengok lagi apa yang disampaikan oleh Syaikhah
Nura binti Miswir Al-Qarni tadi, mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional anak. Waktu itu kita belum kenal istilah ini. Ada satu guru, jamnya paling sedikit, ditugasi untuk menemani anak ini. Ini anak masuk kan yang lainnya pada alergi. Cuma aku nggak pakai masker tuh ya. Pada alergi dengan anak ini. Maka begitu dia keluar ada satu yang bertugas mendekati. Awalnya anaknya nggak mau, tapi lama-lama akhirnya tidak curiga pada guru ini. Lama-lama mau cerita. Awalnya cuma jawab pendek-pendek. Lama-lama setelah mau cerita itu, kalau gurunya ini nggak ada, dia cari. Ketika gurunya ini nggak ada, dia cari. Itulah saat-saatnya untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Nasihat gurunya diterima, nasihat orang tuanya tidak. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena pada gurunya yang satu ini, belum seluruh guru waktu itu, dia memiliki sikap thiqah wal hurmat, trust and respect. Kalau anak itu memiliki thiqah wal hurmat, trust and respect, percaya dan hormat betul, maka guru tidak perlu teknik-teknik yang rumit untuk memerintah kepada anak ini. Maka berikutnya yang dilakukan oleh pihak sekolah dan hal guru adalah menjadikan anak ini memiliki keduanya terhadap orang tua. Nah, jadi kalau diringkas sedikit, ini tadi saya mau membicarakan mengenai usus tarbawiyah, tetapi rupanya belum terbahas. Nah, karena itu sebelum saya serahkan ke moderator, saya hanya ingin menyebut sedikit tentang usus tarbawiyah. Prinsip-prinsip dasar pendidikan iman, dan ini konsekuensinya juga untuk pendidikan adab. Usus tarbawiyah itu terbagi dari dua bagian penting. Yang pertama namanya asas ma'rifi, dan yang kedua namanya asas amali. Asas ma'rifi meliputi dua hal, iman dan ilmu. Iman itu bukan sekadar pengetahuan mengenai iman, tetapi sesuatu yang betul-betul tertanam dalam hati ini. Yang kedua ilmu, dengan pengertian bahwa yang disebut ilmu itu haruslah dapat membuka ibarat pintu itu. Ini harus menjadi kunci pembuka untuk dua hal. Apa dua hal itu? Al-fahmu, pemahaman, wa bina'ud dawafi' as-sulukiyah, dan pembangunan motivasi berperilaku pada diri yang dididik itu pada anak itu. Nah, jadi kalau kita cuma menginformasikan, maka itu tidak memenuhi kualifikasi asas kedua dari asas ma'rifi, yakni ilmu. Karena ilmu harus melahirkan dua hal. Ya, ini apa tadi? Al-fahmu, pemahaman, arek iki ngerti. Yang kedua, ngerti tok gak cukup. Anak ini tergerak motivasi. Kalau begitu, jika anak hanya tahu, bisa nggak disebut memenuhi kualifikasi? Bisa nggak disebut memenuhi syarat? Tidak bisa. Kalau begitu, aspek apa saja yang harus kena pada diri anak? Aspek apa saja? Dua hal yang harus kena. Yang pertama adalah aspek syu'uriyah. Syu'uriyah itu apa? Hubungannya karo rasa. Kalau guru-guru menyebutnya aspek afektif. Yang kedua aspek idrakiyah, aspek kognitif. Jadi sekali lagi, karena itu kalau kita menyampaikan hal-hal penting, hendaklah kita menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya imperatif, perintah maupun larangan. Ilmunya disampaikan dalam bayanuddin, penjelasan. Ya bunayya la tusyrik billah. Berikutnya penjelasan, inna syirka la dzulmun azim. Kalau kita yakin sebenarnya khairul kalam kalamullah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Loh, ini tadi kan bukan perkataan Allah, tapi Allah abadikan sebagai kalimatnya, maka pastilah yang baik.
Kemudian yang kedua adalah tadi kan asas ma'rifi, yang kedua adalah asas amali. Asas amali terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ubudiyah, tertanamnya komitmen, dorongan, kecintaan, kemauan yang kuat untuk menjadikan segala sesuatu sebagai bagian dari ibadah. Yang berikutnya adalah tadbiq, praktek. Jadi sudah ada ilmu, ada kesadaran untuk menjadikan segala sesuatu sebagai ibadah, barulah kemudian praktek. Kalau ini ada, maka nanti outputnya adalah yang terakhir, asas yang terakhir adalah akhlak. Apa artinya? Kalau langsung tadbiq, praktikum saja, walaupun setiap hari anak ketika disuruhkan bisa berperilaku dengan tepat, badan bisa merunduk, tetapi hati berontak, sehingga ketika pulang dari liburan dia menulis di status FB-nya, saatnya kembali ke penjara suci. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Saya kembalikan kepada moderator, monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segar rasanya pada siang menjelang sore ini ketika mendengarkan ternyata begitu penting adab itu disampaikan pada anak-anak kita. Tadi kita sampaikan tentang urgensi pendidikan adab di rumah dan di sekolah. Tentunya dalam rangka untuk mengulas sebagian besar dari pendidikan adab ini akan kami berikan termin pertanyaan. Ya. Di dalamnya disebutkan begini: buah kelapa dicampur kecap. Anda bertanya, kami menjawab. Kemudian apa lagi ya? Ikan sepat berenang di sawah. Siapa yang cepat mendapatkan hadiah. Oke. Alhamdulillah tadi yang sudah mendapatkan hadiah adalah Bu Lisa dan Ibu yang tudungnya itu. Nanti insya Allah menemui panitia. Oke, berikutnya termin ke pertama ada kanan, tengah, kiri. Oke ya. 3 pertanyaan. Silakan menyampaikan dengan singkat, padat, jelas. Oke, Ibu silakan. Ya. Dan 1 Ibu Lutfi. Mohon maaf, seksi acara bisa membantu agar mampu didengarkan serta yang lain. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Yang pertama, apakah kalimat anak itu tidak jauh dari perilaku orang tua seperti pohon yang jatuh, buahnya yang jatuh? Itu Ustadz, maksudnya kalimat seperti itu. Tapi apakah itu bisa ketika perilaku orang tua dan yang tidak baik, dan ketika itu orang tua menyadari dan memberikan suri teladan kepadanya, kepada anak-anaknya, apakah bisa untuk diperbaiki, umpamanya belum kasep gitu Ustaz. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang kedua itu menyebutkan identitas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon izin Ustadz menyampaikan pertanyaan. Nama saya Ima dari lembaga di dekat Paris ini. Ya, jadi posisinya ini ada anak-anak didik kami yang memang ketika masuk SMP itu backgroundnya jauh dari pengenalan agama. Bahkan sudah terpapar dengan handphone atau hal-hal yang lainnya. Dan ketika masuk di pondok memang cukup berat untuk mengangkat dia. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu sudah paham dengan agama, pembiasaan. Yang kami khawatirkan adalah nanti ketika dia liburan kembali ke rumah belum adanya penyampaian terkait sampai di titik level akhlak. Jadi masih sebatas pemahaman adab atau sebatas
mengetahui iman. Respek ke orang tuanya masih jauh. Nah, bagaimana cara yang kira-kira bisa kami lakukan sehingga si anak ini tidak tergantung dengan kami, tidak tergantung dengan pondok, dan dia betul-betul sadar untuk melakukan itu hanya karena Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suripto dari Banyakan. Saya dulu sering undang Ustadz Fauzil Adzim ini waktu di Probolinggo, di Jember. Teman-teman beliau ini yang lebih lincah dan sehat sudah mendahului kita. Ada Ustadz Zainal Fanani, Ustadz Priyo Sembodo. Kemarin waktu rame-ramenya corona itu dipanggil oleh Allah, dan alhamdulillah beliau masih sehat dan masih hitam semua rambutnya ya. Jadi begini Ustadz, yang kami tanyakan tadi sampaikan, kami tertarik hadir karena temanya sesuai dengan sekolah yang sedang kita rintis di Kediri ini. Kita sedang merintis MI di Banyakan sana, di dekatnya Gudang Garam. Apa itu namanya, moto kita beradab dan berprestasi. Karena apa? Karena kalau berakhlak itu kayaknya agak sulit disebutkan. Kalau beradab itu kan lebih mudah. Dan juga kita sering mendengarkan bahwa adab itu adalah puncaknya ilmu. Jadi puncak ilmu adalah adab. Oleh karena itu kita buat moto beradab dan berprestasi. Tapi tadi disampaikan setelah adab baru berakhlak. Buah dari adab adalah berakhlak. Itu seolah-olah adab itu lebih di bawahnya akhlak. Mungkin nanti dijelaskan. Kemudian berikutnya, karena moto kita ini adalah sekolah yang beradab, mungkin bisa diberikan kiat-kiat bagaimana supaya membentuk anak itu outputnya betul-betul anak yang beradab. Jadi masalah prestasi lain-lain itu nomor sekian, yang penting anak-anak itu beradab dulu. Itu mungkin nanti bisa diberikan kiatnya bagaimana membentuk anak yang beradab. Mungkin itu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa, yang bagus-bagus sekali. Yang pertama tadi kata Ibu Lutfian, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke, apakah masih bisa dirubah? Gitu ya. Demikian Ustaz pertanyaannya. Dan nanti langsung. Yang kedua adalah anak yang terkapar HP tadi ya. Bagaimana cara agar tidak tergantung dengan pondok, tidak tergantung dengan tadi, sehingga melakukannya dengan sadar diri. Dan yang ketiga, kiat-kiat output anak-anak kita sekolah yang bisa beradab. Pertanyaannya banyak, jawabnya yang bingung dalam waktu singkat gitu ya. Kalau paling ringkes jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama, mari kita ingat ayat 30 surat ke-30, nomor cantik nih 30 Ar-Rum ayat 30. Jadi yang perlu diingat itu jangan cuma Ar-Rum ayat 21 ya. Walaupun yang 21 bukan cuma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu. Wajah itu sebagai representasi dari totalitas. Lid-dini kepada agama ini hanifah. Hanif itu apa? Kalau cuma lurus, jalan tol juga lurus. Hanif itu condong kepada kebenaran, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Pertanyaannya, kita sudah belum? Karena kadangkala ya kita kan jangan berwawasan sempit.
Jangan hanya melihat agama seolah-olah kita ini sudah kelebihan ilmu agama. Gitu ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Fitratullah, kata fitrah kata para ulama merupakan badal. Badal itu apa? Pengganti dari kata hanif. Nah, hanif ini menunjukkan kepada din, pada agama. Fitratullah, Allah menisbahkan fitrah kepada dirinya. Siapa yang menisbahkan? Allah sendiri. Karena fitrah itu dinisbahkan kepada Allah, maka konsekuensinya yang disebut fitrah itu hanyalah sesuatu yang mamduh, sesuatu yang secara mutlak terpuji. Kecerdasan. Ada enggak orang cerdas yang akhlaknya buruk? Banyak. Ada enggak orang cerdas digunakan untuk keburukan? Ada enggak orang yang dikaruniai kecerdasan digunakan untuk kebaikan? Banyak. Maka kecerdasan itu bukan sesuatu yang mamduh, sehingga tidak dapat disebut sebagai fitrah. Keberanian. Ada enggak orang yang pemberani dan dipakai untuk membela kebenaran? Ada. Ada enggak orang yang pemberani dan dipakai untuk membela kebatilan? Ada. Maka keberanian dan sifat-sifat sejenis bukanlah termasuk fitrah. Kenapa? Karena dia tidak mamduh. Akan tetapi kita perlu mengembangkan, mengarahkan as-sifat al-ijabiyah, sifat-sifat bawaan kepada anak, sehingga dia condong bersesuaian dengan al-fitrah. Ya. Dan ini sekaligus mengingatkan tadi itu nasihat ringkas dari Syekhah Nurah binti Misfir Al-Qarni. Ba'da mengenyangkan kebutuhan anak secara psikologis dan emosional, berikutnya prioritas utamanya apa? Mengembangkan kebaikan-kebaikannya. Dia. Dan sifat-sifat bawaannya yang baik, yang bersoyan. Tidak tergesa-gesa kepada tausiah. Bukan tausiah ya. Tausiah. Tausiah apa? Pengembangan hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan, bakatnya misalnya. Lu apa nggak boleh nak cerdas? Oh sangat penting. Tetapi kebaikan yang berkembang optimal, misalnya iradah ilal khairnya betul-betul terbangun, kehendak kepada kebaikan, hirs ala manfaah, kesungguhannya kepada hal-hal yang bermanfaat itu memang betul-betul terbangun, maka anak dapat mengejar ketertinggalannya disebabkan keseriusannya, kesungguhannya. Saya terus kembali. Fitratullahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua golongan. Pertama yang memaknai bahwa la tabdila li khalqillah itu maknanya adalah kalimat berita. Apa konsekuensinya? Kalau ini kalimat berita, maka artinya serusak apapun, sebesar apapun kekeliruannya salah langkah, masih tetap, karena al-fitrah pada diri manusia tidak pernah rusak. Yang ada adalah kita tertutup dari al-fitrah itu. Matahari tak pernah hilang, malam hari kita terhalang darinya, bukan hilang mataharinya. Al-fitrah pada diri manusia tidak pernah rusak. Buktinya apa? Ini pendapat pertama. Ketika orang itu disentuh, bukan diempaskan loh, bahasa Qur'annya, masa itu disentuh oleh musibah, maka dia segera kembali kepada al-fitrah, mensucikan tauhidnya, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tapi begitu selamat wis beda meneh. Hubungannya dengan pertanyaan itu tadi, sejauh apapun kita salah langkah, sebesar apapun kekurangan kita, pada saat kita menyadari itulah, maka itu saat terbaik untuk memulai berbenah, memperbaiki anak kita. Dan contoh-contoh dalam kalau kita lihat pada riwayat itu sangat banyak sekali. Di antaranya tadi yang sempat saya sebutkan, ini kalau ini bukan menandakan kerusakan yang amat parah, ini baru mulai ingin. Suatu ketika ada seorang fatan syaban,
remaja belia datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk berzina. Kira-kira kalau hari ini ada yang datang menghadap kepada kita itu diapakno enake? Waplok ae arek ini. Tapi ini untunglah yang ditemui itu bukan Muhammad Fauzul Azim. Tapi Muhammad Rasulullah Muhammad kok mulut mari Muhammad Rasulullah Muhammad. Tapi Muhammad Rasulullah. Apa kata Fatan Syabban ini? Ya Rasulullah, idzalli bizina. Wahai Rasul, izinkanlah aku untuk berzina. Para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu yang mendengar itu marah. Umpamanya aku dhisik menangi ya mungkin muring-muring ya kan. Cuma saya tidak pantas menjadi generasi itu, terlalu jauh. Para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu mengatakan mah kono yang kira. Itu jadi apa namanya? Marah itu. Tapi kata Rasulullah itu, udnu, mendekatlah, sehingga Fatan Syabban ini minta izin berzina loh. Duduk qoriban, dekat sekali. Apa artinya duduk dekat sekali? Hatinya merasa nyaman, hatinya merasa aman. Lalu setelah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya birifqi, dengan lembut disertai keramahan, rifq gitu ya, birifqi. Ini perlu kita perhatikan. Soalnya kadang-kadang orang yang memaknai, menggambarkan Rasul tanya, kamu mau? Karena ibumu dibegitukan. Duduk rifq gitu Pak. Birifqi. Apa kata Rasulullah? Atuhibbu li ummik. Do you love that the same thing occurs to your mother? Cintakah kamu jika ini terjadi pada ibumu? Ringkas kata dijak omong-omongan itu. Nah, di sini ada hal yang menarik. Rupanya sebelum meluruskan itu Rasulullah tidak mengamalkan wis wani mlebu neraka, enggak. Tidak mengiyakan tapi tidak melarang langsung. Dijak omong-omongan sing enak sehingga akhirnya tampaklah bahwa gejolak dari Fatan Syabban sudah reda. Ketika wis lerem, betul-betul tenang, barulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya dan mendoakan sampai akhir tidak ada ceramah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kepada aku harus diumbrung-umbrung tok ya. Langsung lagi. Nah, pendapat kedua mengatakan la tabdila li khalqillah, itu maknanya kalimat perintah yang berarti larangan. Berarti mutlak kita enggak boleh mengutak-atik itu. Nah, ala kulli hal ini menandakan bahwa kita ini senantiasa memiliki kesempatan untuk memperbarui, untuk memperbaiki, membenahi anak kita. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Karena itu kita perlu mulai mengakrabi agama kita, mulai mengenali agama kita. Banyak sekali tuntunan-tuntunannya tentang bagaimana membenahi anak-anak kita, bahkan ketika sudah jauh sekali. Ya, Masya Allah. Dan untuk itu ada kalanya kita ini perlu menahan diri. Suatu ketika ada seorang sahabat masih remaja, Khawat bin Jubair. Saya nggak tahu apakah bumbu Arab bin Jubair di Surabaya masih dzurriyyah dari Khawat bin Jubair ini ya. Khawat bin Jubair itu menemani perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti di Marra al-Dhahran. Rasulullah Muhammad SAW istirahat, mendirikan tenda. Berarti istirahatnya bukan cuma 1 jam transitnya. Lah nek 1 jam lah apa ngetuk tenda ya. Nah, ketika itu Khawat ini segera keluar, melihat ada garis-garis muda sedang duduk-duduk, segera keluar, mendekat. Ringkas kata salayakeh. Ketika ditanyakan kemudian bohong Khawat ini. Salahnya banyak, tapi prioritas utama dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kejujurannya. Jadi sepanjang perjalanan berkali-kali Rasulullah itu nengok, Assalamualaikum ya Aba Abdillah, bagaimana kabar untamu?
Melaku ado meneh, assalamualaikum ya Mbak Abdillah. Bagaimana kabar untamu? Gak awena atine. Ringkasnya, kalau sudah terlanjur apa masih bisa diperbaiki? Insya Allah. Dengan pertama bersungguh-sungguh, yang kedua isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu perintah Rasulullah Muhammad SAW, wasta'in billah. Yang ketiga, gak merasa apes, wala ta'jiz. Yang keempat, jangan sibukkan dengan yang sudah berlalu. Gitu ya. Fokus kepada apa yang ada di depan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian penanya kedua, yang paling pokok adalah melakukan perubahan pada aspek-aspek keyakinannya dengan nilai-nilai yang dia itu betul memeganginya dan dia hidup dengannya. Yang pokok didahulukan dari yang cabang-cabang. Karena itulah hal-hal berkenaan dengan ini perlu menjadi perhatian penting kita. Kemudian beradab dan berprestasi. Yang penting adabnya dulu, prestasi kok gak apa-apa. Nah, kok ini saya malah nyampaikannya itu akhlak. Katanya adab itu puncak. Nah, mari kita baca taklim muta'alim. Arek durung ngerti apa-apa. Arek durung ngerti apa-apa. Yang ditanamkan duluan itu apa sebelum menuntut ilmu? Adab. Kalau gitu puncak pada dasarnya. Lu durung ngerti apa-apa itu lho, durung ngerti apa-apa. Gimana? Kata musannif ta'lim muta'allim, i'lamu anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bih illa bita'zimil ilmi wa ahli. Ini sudah punya ilmunya belum? Belum, dalam rangka cari ilmu. Kalau begitu bisa enggak adab itu mulai ditumbuhkan ketika orang belum berilmu? Bahkan untuk berilmu itulah dia perlu beradab. Wa ta'zimil ustad, ta'zim. Wa tauqirih. Bedanya ta'zim dengan tauqir apa? Tauqir itu ngapur rancang sikap fisiknya ini dalam rangka menghormati. Loh, masih asik pencilaan bisa ngene. Wah, enggak bisa. Masih bisa. Akan tetapi ini adalah awalan untuk kemudian ini betul-betul melekat sebagai akhlak bagi yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah ada komunikasi, itu artinya waktunya sudah bablas jauh dan memang ini tadi seharusnya rampung jam 2, diperpanjang dikit jam 2.10, sekarang sudah jam 2:18. Nah, karena itu saya cukupkan sampai di sini. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Itu kesalahan saya Muhammad Fauzil Alim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gak terasa ya waktunya 1 jam lebih 18 menit. Alhamdulillah sudah mendapatkan jawaban. Jangan lupa yuk kita terapkan. Tadi kan gak ada gunanya apabila apa yang sudah kita dengarkan, kita pahami tapi tidak kita laksanakan dalam keseharian kita. Nanti akan terkena surat itu tadi, ayat yang kabura maktan innallahi an taquluna ma la taf'alun. Amat besar murka Allah pada siapa yang mengatakan tapi tidak melakukan. Alhamdulillah dan mendapatkan jawabannya. Dan kesimpulannya dari apa yang disampaikan sama oleh Ustaz Fauzil Alim adalah begitu pentingnya adab yang mendasari ilmu yang akan kita ajarkan pada anak-anak kita. Dan adab itu mampu dilaksanakan anak-anak kita tentunya didasari dengan iman, kemudian pengetahuan, kemudian penghayatan,
kemudian fitrah-fitrah atau kebiasaan itu dikembangkan menjadi fitrah tauhid. Dan itu juga baik antara sekolah maupun rumah sama-sama kita laksanakan. Dan apapun yang terjadi pada anak hari ini, insya Allah masih dapat kita ubah menjadi anak yang sesuai dengan fitrah tauhid. Baik, demikian. Kalau punya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Terima kasih kepada Ustaz Fauzil Azim yang telah membuka cakrawala kita dalam berpikir. Oke, gula santen, gula kelopot, cekap semanten, atur gula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari Ustadz. Kita bersama untuk memulai menerapkan pendidikan adab di rumah dan di sekolah. Sebelum kami tutup, ada beberapa informasi penting yang perlu kami sampaikan, bahwasanya jika Bapak Ibu sekalian masih haus akan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Fauzil Azim, insya Allah pada pukul 3.30 nanti beliau dijadwalkan mengisi kajian di Masjid Al-Itqon dengan tema agar cinta bersemi indah wewangian tuntunan Nabi, yang insya Allah akan diselenggarakan di Masjid Al-Itqon Pare pada pukul 3.30. Monggo jika berkenan bisa menghadiri kajian tersebut. Untuk selanjutnya bisa mampir ke booth buku ya, untuk melihat buku-buku menarik yang bisa disampaikan ke anak-anaknya di rumah. Karena di sebelah meja registrasi ya ada rumah baca berkah mulia Kandangan yang insya Allah menyediakan berbagai macam buku bacaan menarik untuk anak-anak. Monggo bisa dilihat-lihat buku-buku yang ada, dan kabar baiknya bisa dipinjam, dibawa pulang ke rumah. Kami selaku MC memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama acara berlangsung, dan juga mewakili keluarga besar MI Kreatif YPSM Mangiran, MTS Sabil Muntakin Mangiran, mohon maaf atas segala kekurangan, karena segala kekurangan berasalnya dari kami, dan hal-hal baik itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian serta para sponsor, yaitu Baitul Mal Hidayatullah dan BMT Syariah Pare Kediri, serta media partner kita BIM Media, Baitul Mustaqim Media, atas bantuannya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Mari sama-sama kita tutup agenda talk show pendidikan hari ini dengan istighfar bersama. Astagfirullahaladzim, cik, dan cik, 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 ya, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.